103. Dalam hal penyalahgunaan bagaimana dimaksud pada ayat yang pertama, dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitas medis dan rehabilitas sosial. Nah, jadi banyak orang yang kadang ketika merasa down atau apa, mereka mencoba mencari sesuatu yang bisa menerima mereka. Ada juga yang coba-coba, yang awalnya nyoba-nyoba rasa penasaran ya. Manusia kan rasa penasaran tinggi. Awal coba-coba jadi ketagihan. Nah itu. Kalau memang ada dua faktor ini, faktor internal sama faktor eksternal. Faktor internalnya itu dari diri sendiri, di mana kondisi orang itu sendiri yang tadi kayak seperti dibilang karena stres, karena apa, karena kecapean. Kayak ada kan yang tujuannya menggunakan narkoba, tujuannya untuk jadi untuk peningkat stamina. Untuk peningkat stamina kan banyak kan atlet-atlet juga yang pakai gitu. Tapi itu malah sebetulnya merusak tubuh. Nah, ada juga yang karena stres, ada yang juga karena eksternal tadi yang pergaulan, karena diajak temennya, karena tawaran temennya kalau nggak diterima nggak enak kan, nggak siap kawan gitu ibarat katakan. Untuk yang kedua nih, yang membuat orang-orang kenapa dia nyobain narkoba itu, yang emang tahu itu narkoba tapi kenapa dia cobain gitu. Dan tambahin ya. Ya itu karena stres kan, jadi kalau karena dia stres jadi biar dia tenang dia minum itu gitu. Kalau masalah dia udah benar-benar berat banget, terus masalah dia udah kayak mungkin menurut orang yang pakai itu kayak udah mikir udahlah gue mendingan ini aja gitu daripada biar tenang diri gitu sih bang. Itu bagaimana peran orang percaya dalam pencegahan narkoba? Pencegahan narkoba. Upaya pertama yang bisa kita lakukan, dia itu menjadi teladan terlebih dahulu ya. Dengan berlaku baik, menunjukkan identitas sebagai anak Tuhan. Yang kedua, nah tadi seperti udah Febri katakan, kita bisa mengajak orang ya, bisa menegur atau apa. Tapi satu hal yang pasti, hal ini agak sulit karena setiap orang tuh punya kesensitifan yang berbeda-beda. Kadang pernah juga kayak gitu kan, temen kita tahu dia make, kita tegur, justru dia lebih galak kan. Nah, ketika kita udah tahu hal sedemikian, coba kita yang memahamin dia gitu. Kadang kan orang ada titik lemahnya tersendiri gitu ya kan, disitulah momen buat kita. Ketiga, dalam bentuk persekutuan atau gereja, dalam orang percaya, sebagai orang percaya, kita bisa mengadakan seminar seperti ini. Oke, kita akan akhiri sharing kita, tapi saya ingin menutup tadi dan bagaimana peran PAK terhadap penyalahgunaan narkoba. Nah, peran PAK, maksudnya PAK ini pendidikan agama Kristen ya, terhadap penyalahgunaan narkoba, yaitu sebagai alat untuk pemulihan dan pertobatan. Dengan mempelajari dan memahami maksud Tuhan dalam hidup kita yang tertulis di dalam Alkitab, sehingga kita mengalami pembaruan dan menjadi manusia baru. Bagaimana seharusnya melakukan pelayanan pemulihan kepada penyalahgunaan narkoba? Nah, seperti tadi itu. Yang pertama, kunjungan. Yang kedua, mengetahui penyebab dan kehidupan yang dulu. Kan seperti yang tadi, ada yang karena masalah stres, karena masalah yang merasa dia sangat berat sehingga nggak tahu apa solusinya sampai ia membeli narkoba. Yang ketiga, memberikan motivasi dan mengajarkan arti kehidupan. Dengan memberikan semangat dan ajaran, maka dia akan merasa bahwa dia bisa memperbaiki hidupnya lagi. Dan yang keempat itu, yang terakhir itu mendoakan, karena yang memberikan pertobatan itu adalah Tuhan. Karena Tuhanlah yang berotoritas dan dapat merubah semua itu melalui Roh-Nya yang kudus. Karena tidak ada yang mustahil baginya. Itu saja bagi kita, sedikit pembelajaran dan sedikit sharing. Saya juga masih belajar. Terima kasih teman-teman yang sudah mau memperhatikan dan sudah mau memberikan tanggapannya dalam
sharing ini.